Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini Pak Wigi akan menjawab hasil dari request kemarin ya. Jadi yang kemarin sudah request banyak orang, itu Pak Wigi ambil yang jawabannya paling banyak, requestan terbanyak. Nanti Pak Wigi jelaskan lewat video. Nah, sekarang Pak Wigi mau bahas tentang kisi-kisi ujian madrasah, tapi bukan berarti ini nanti akan keluar. Jadi Pak Wigi hanya melihat kisi-kisi, nanti kira-kira soalnya seperti apa, gitu ya. Nah, nanti kita coba lihat soal yang pertama dan seterusnya. Nanti kita akan bahas bersama di sini. Nah, nanti tinggal kalian perhatikan, kalau bisa ketika ditonton nomor 1 nanti di pause, nanti kalian catat caranya. Nanti untuk persiapan ujian madrasah pas hari Rabu, gitu ya. Nah, sekarang kita langsung mulai aja. Yang nomor 1 kisi-kisinya. Ini Pak Wigi juga lupain kisi-kisi nomor berapa. Yang penting ini adalah salah satu requestan terbanyak kemarin permintaannya. Nah, kalau bentuk contoh soalnya seperti ini, nah nanti jawabannya seperti apa? Nah, kita perhatikan. Di sini ada 2 akar 15 dikali 6 akar 5 dibagi sama 3 akar 3, ya. Nah, nanti caranya kayak gini. Kita akan pakai cara pencoretan. Nanti tinggal kita sederhanakan, ya, sederhanakan. Nanti kira-kira mana yang bisa dicoret contohnya. Nah, nanti yang angka biasa sama angka biasa, yang di dalam akar juga sama yang di dalam akar. Nah, ini 15 di dalam akar, nanti sama akar 3 itu bisa dicoret. Nah, dicoret. 15 dibagi 3 itu kan hasilnya 5. Ya, ini habis tinggal 1. Nah, nanti tinggal ini 6 dibagi 3, angka biasa dibagi sama angka biasa. 6 dibagi 3 itu hasilnya berapa? Ya, hasilnya 2. Nah, setelah udah pencoretan seperti ini, tinggal kita lanjutkan perkaliannya. Perkaliannya adalah 2 dikalikan sama 2. Berarti hasilnya berapa? Nah, hasilnya adalah 4. Terus dikalikan yang di dalam akar, nanti dikalikan sama yang di dalam akar. Ini sisanya adalah akar 5. Ini sisanya akar 5. Berarti akar 5 dikali akar 5 itu kan hasilnya akar 25. Nah, nanti tinggal 4 dikalikan sama akar 25 berapa? Nah, akar 25 itu hasilnya 5. Jadi nanti hasilnya adalah 20. Nah, ini adalah cara soal yang tipenya seperti ini. That's it. Baik, kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini salah satu requestan terbanyak. Nah, ini nanti ada tipe soal yaitu pengurangan dan penjumlahan suatu akar. Nanti biasanya barangkali yang keluar adalah akar campuran. Kalau akar yang biasa itu kan gampang, misalkan akar 25 nanti hasilnya 5, akar 36 hasilnya 6. Tapi kalau akar seperti ini nanti dijadikan akar campuran namanya. Nah, misalkan akar 72, nanti kita rubah dulu jadi akar berapa? Nanti jadi akar campuran. Contohnya, nah, kita tinggal perhatikan di sini di depan. Akar 72, nah, akar 72 nanti kita akan rubah jadi perkalian 72 itu berapa kali berapa sih? Supaya apa? 2 angka dikalikan hasilnya 72. Tapi salah satu angka tersebut nanti bisa diakar. Contohnya 72. Nah, 72 itu kan hasil dari 2 dikalikan 36. Salah satunya nanti bisa diakar nggak? Bisa. Ini akar 36, nanti diakar jawabannya 6. Lanjut, dikurangi akar 50. 50 itu hasil dari berapa kali berapa? Ya, 2 dikalikan sama 25. Jadi nanti yang bisa keluar siapa? Yang bisa diakar. Yang bisa diakar 25.
Lanjut ke yang 200. 200 berarti hasil perkalian apa sama apa. Nah, ini juga sama. Hasil perkalian dari 2 kali 100. Nah, supaya apa? Intinya salah satunya harus bisa diakar. Jadi hasilnya berapa di sini? Nah, akar 2 dikali 36, nanti salah satunya kan bisa diakar. Nah, ini yang bisa diakar 36-nya. 36-nya itu diakar, hasilnya kan 6. Nah, ini tinggal ditulis ulang. Ya. Nah, lanjut ke yang sebelahnya, dikurangin. Nah, yang bisa diakar kan 25. Jadi 25-nya nanti akan keluar ke depan. Jadi angka 5 karena akar 25 itu 5. Ini yang masih utuh ditulis lagi akar 2. Lanjut sebelah sana, 2 dikali 100. Akar 100 itu kan ada hasilnya. Berarti 100 kalau misalkan keluar akar 100 itu nanti akan jadi angka 10. Jadi nanti akar 2-nya ikut karena akar 2 itu nggak bisa diakar. Nah, jadi hasilnya adalah 6 akar 2 dikurangi 5 akar 2 ditambah 10 akar 2. Kalau suatu akar, kalau misalkan buntutnya udah sama ini akarnya, akar 2, akar 2, akar 2 sama aja kayak persamaan linear satu variabel atau penjumlahan yang misalkan 3A ditambah 2A, atau itu kan sama aja 3 apel ditambah 2 apel sama dengan 5 apel. Ini juga sama. Oh, ini belakangnya sama. Nah, akar 2 semua. Jadi boleh digabung. Jadi 6 dikurangin 5 itu hasilnya berapa? Ya, hasilnya 1. Kemudian ditambah 10. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 11. Akar 2-nya masih utuh karena ini hanya yang pengikutnya aja. Jadi hasilnya adalah bentuk tipe soal seperti ini. Nanti hasilnya adalah 11 akar 2 ya. Oke, ini tadi sudah kita bahas. Lanjut soal berikutnya. Nah, ini salah satu soal yang jawabannya juga lumayan panjang. Jadi tipe soalnya itu nanti ini namanya adalah deret aritmatika. Nah, contoh soalnya adalah gedung badminton akan dipasang kursi dengan barisan pertama 4 kursi, barisan kedua 6 kursi, dan barisan ketiga 8 kursi. Jika barisan terus dengan membentuk deret aritmatika, berapakah banyak seluruh kursi jika gedung tersebut terdapat 21 baris? Nah, contohnya misalnya kayak gini. Ada gedung badminton, ada kursi yang pertama adalah isinya 4. Kursi yang kedua isinya ada 6. Nah, yang barisan ketiga ada 8. Dan seterusnya. Berarti ini tadi 4 kursi, ini 6 kursi, ini 8 kursi. Nah, mintanya itu sampai 21 baris. Ini baru 1 baris, 2 baris, 3 baris, sampai 21 baris. Nanti berarti total di dalam gedung itu berarti kursinya ada berapa sih? Kalau misalkan kita mau jumlah satu-satu, itu kan lama banget. Ada 4, habis 4 6, habis 6 8, berarti nambahnya berapa nanti? Nah, nambahnya semuanya 2 terus, berarti nanti barisan keempat ada 10, ada 12, ada 14, ada 16, ada 18 kursi, terus sampai 21 baris. Tapi itu kan lama banget kalau jumlahinnya. Nah, nanti kita akan pakainya namanya cara deret aritmatika. Nah, caranya itu seperti ini. Rumusnya kalian bisa tulis dulu bahwa rumusnya adalah Sn sama dengan N/2 dikalikan sama A ditambah UN. Ini rumus mencari jumlah baris dalam suatu ruangan, satu gedung. Nah, nanti rumusnya adalah Sn itu jumlahnya sama dengan N/2
dikalikan A plus UN. UN itu siapa? UN juga ada rumusnya lagi tersendiri. UN itu rumusnya adalah A plus N dikurangi 1 dikali P. Ini rumus UN namanya. Rumus UN-nya N itu berarti suku keberapanya. Nah, nanti tinggal dimasukkan. Berarti yang kalian harus pahami adalah rumus ini dulu. Nah, yang kalian pahami adalah rumus ini dulu. Setelah itu, kalian harus bisa menentukan yang diketahui. Nanti yang diketahui tadi barisannya ada 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, ini. Jadi yang namanya A adalah suku pertama. Nah, ini yang pertama, yang awal ini namanya A. Terus B yang mananya? Nah, B itu berarti bedanya berapa sih? 4 ke 6. Kok 6 jadi 8? Oh, berarti bedanya atau selisihnya itu 2. Ini yang diketahui. A-nya 4, B-nya 2. Terus nanti yang diketahui N-nya sih berapa? N-nya adalah nanti yang kita mau cari itu 21. Nah, barisan 21, oh berarti N-nya 21. Misalkan berapa ya terdapat 25 baris, oh berarti N-nya 25. Nah, tinggal kita cari masukan. Nah, pertama kita nyari UN dulu. UN sama dengan A plus N-1 dikalikan dengan B. Tinggal kita masukkan. Sama dengan, berarti U ke berapa? Oh, U ke 21. A-nya kita masukkan, A-nya berapa? Nah, A-nya itu 4, kita masukkan. Ditambah N-nya berapa? Nah, ini kan N berapa ini? Letaknya 21. 21 dikurangin 1, bedanya berapa? Nah, ini bedanya. Bedanya 2. Nah, sama dengan 4 ditambah 21 dikurangin 1 berarti berapa? Nah, berarti 20. 20. Nah, ini sedang proses perkalian. Berarti 20 dikalikan 2. Hasilnya berapa? 40. Nah, berarti hasilnya berapa? 44. Ini baru kita nyari UN, U21. Habis itu kita nyari yang SN. Berarti total satu gedung kursinya ada berapa? Baru kita pakainya SN. SN sama dengan N per 2 dikalikan sama A plus UN. Nanti kita mau cari berapa baris dalam gedung kursinya? Oh, ada 21 baris. Oh, berarti S21. N-nya ini 21 per 2 dikalikan A-nya berapa tadi? Nah, ini A-nya 4. A-nya 4 ditambah, nah ini UN-nya sudah kita cari, tinggal dimasukkan. UN berarti U ke 21-nya ini. Ini 44. 44 sama dengan 21 per 2. 4 ditambah 44 berapa? Jadi hasilnya 48. Kalau udah, tinggal kita pencoretan. Ini kan lagi perkalian, tinggal kita sederhanakan aja. 48 dibagi 2, itu kan hasilnya 24. Nah, 24 sama dengan, nah berarti hasilnya 21 tinggal dikalikan 24. Ayo coba kalian kira-kira dihitung dulu. Hasil 21 dikali 24 itu berapa dulu? Ya, udah dihitung ya. Nah, jadi nanti hasilnya adalah 21 dikali 24. Nah, hasilnya adalah 504. Oh, berarti ketika ada 21 baris, nanti kursinya di dalam ruangan itu totalnya adalah 504 kursi. Nah, ini soal kisi-kisi yang bentuknya aritmatika. Ini berarti deret aritmatika, seperti ini langkah-langkahnya. Berarti ini harus benar-benar dipahamin biar kalian nanti bisa paham. Oke, kita lanjutkan ke soal requestan selanjutnya, yaitu kisi-kisinya adalah
mencari luas yang tidak diarsir pada suatu bangun persegi dan persegi panjang. Kemungkinan soalnya mungkin bisa kayak gini atau nanti motongnya di mana bebas. Nah, misalkan Pak Wigi bikinnya seperti ini. Ada dua bangun, ini namanya bangun persegi, ini namanya persegi panjang. Nanti persegi sama persegi panjangnya dibayangin aja, ini kertas pertama, ini kertas kedua, ditumpuk pojokannya. Pojokannya ini diarsir. Nah, ini arsirannya. Nah, yang diketahui adalah jika luas yang diarsir adalah 9 cm persegi, berarti mana luasnya? Nah, ini luasnya ini adalah 9. Nah, berarti maka luas yang tidak diarsir adalah berapa? Oh, berarti mau cari luas ini yang putih ini, bukan ini ya, tapi ini yang di dalam bangun ini, di bangun datar. Nah, mau mencari luas ini digabungin sama luas yang ini. Nah, caranya gimana? Caranya adalah nanti kalian perhatikan dulu ini. Ini kan bangunnya numpuk. Ini bangun 2 jadi satu numpuk. Tapi ini udah diarsir. Nah, ketika kita lubangin pakai gunting atau pakai silet, nah dilubangin, dipotong atau di apa? Yang penting hilang guys, anggap aja yang tengah hilang. Berarti nanti ini diapain? Ini kan sama aja nanti berlubang atau bolong. Bolongnya berarti berapa bangun? Nah, ada 2 bangun. Bangunnya siapa aja? Yang pertama bangunnya si persegi panjang otomatis robek atau berlubang. Satunya kalau misal nggak dilubangin kan nanti masih ketutup, nggak bolong, ya kan? Nah, otomatis yang miliknya persegi juga nanti akan bolong. Berarti yang bolong berapa bangun? Ada 2 bangun. Berarti nanti gimana cara mencari luas yang ini, yang putih? Berarti nanti cari luasnya adalah luas yang tidak arsir. Nah, berarti sama dengan luas pertama. Nah, luas pertama miliknya siapa? Bebas, mau ini dulu bebas. Tapi biar urut yang ini dulu. Luas pertama ditambah dulu sama luas yang kedua ini. Nah, nanti baru dikurangin sama luas yang diarsir. Tadi yang diarsir berapa? Ya 9. Tapi 9 baru satu bangun. Berhubung ini bertumpuk, jadi dikalikan 2. Jadi di sini dikurangin 2 kalinya luas ketiga. Nah, kita cari dulu luas yang pertama. Luas yang pertama ini kan bentuknya apa? Persegi. Luasnya persegi apa? Sisi kali sisi. Oh, sisinya 7. Oh, berarti luasnya berapa? 7 kali 7 berapa? 49. Berarti ini luasnya adalah 7 dikali 7, berarti sama dengan 49. Sekarang kita cari luas yang persegi panjang. Persegi panjang, panjangnya berapa ini? 10. Lebarnya berapa? 5. Sedangkan luas persegi panjang apa? Panjang dikalikan sama lebar. Berarti luasnya sama dengan 10 dikalikan sama berapa itu? 5. Oh, berarti luas persegi panjangnya 50. Sedangkan luas yang ketiga udah diketahui ini 9, tinggal kita masukkan sama dengan 49 ditambah luas yang kedua berarti 50. Ini 50. Terus luas yang ketiga tinggal dikurangin 2 kalinya 9. Ini perkalian ya. Nanti berapa? Sama dengan 49 ditambah 50 berapa? Iya, hasilnya adalah 99. Tinggal dikurangin berapa ini? 18. Berarti hasilnya berapa? 99 dikurangin 18, berarti hasilnya adalah 81. Nah, berarti jawabannya adalah luas daerah yang tidak diarsir berarti adalah 80 cm persegi. Oke, kita lanjutkan soal requestan yang berikutnya adalah ini. Kisi-kisinya adalah mencari suatu prisma segitiga siku-siku. Jadi contohnya misalnya gini.
Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya 5 dan 12. Jika tinggi prismanya itu 15 cm, volume prismanya adalah, nah kita ingat-ingat dulu rumus si prisma volumenya. Nah, semua prisma itu rumusnya sama dengan volume prisma itu semuanya yaitu luas alas dikalikan sama tinggi. Semuanya kayak gini, luas alas dikalikan tinggi. Alasnya tergantung sama bangunnya. Prisma itu apa? Prisma itu berarti yang alasnya sama tutupnya itu sama, berarti atas bawah sama. Bawahnya segitiga, atasnya juga harus segitiga. Nah, sekarang kita lihat alasnya berbentuk siku-siku. Berarti nanti gambarnya kayak apa ya? Alasnya berarti bentuknya segitiga siku-siku. Ini juga bentuknya segitiga siku-siku. Nanti tinggal kita hubungin. Nah, begini. Ya, ini namanya prisma segitiga siku-siku. Nah, tinggal kita masukkan. Nah, sisi siku-sikunya 5 sama 12. Kalau sisi siku-sikunya berarti letaknya adalah yang berhimpit di siku-sikunya, bukan sisi miring. Berarti misalkan di sini 5, di sini 12. Karena volume prisma itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi, berarti di sini luas segitiga dikalikan sama tinggi. Tapi ini tingginya adalah tinggi prismanya ya, ini tinggi ininya. Berarti tinggi ininya adalah 15. Sekarang kita cari luas segitiganya dulu. Nah, luas segitiga rumusnya apa? Setengah kali alas kali tinggi, atau alas kali tinggi dibagi 2. Tapi ini tingginya segitiganya ya. Ini alasnya, ini tingginya. Berarti 5 dikali 12. Ini alas kali tinggi dibagi 2 kali tinggi sama dengan alasnya segitiga itu 5, tingginya segitiga itu ini 12 ya. 12 tinggal dibagi 2 dikali tingginya prisma. Ya, ini tingginya prisma ya. Tingginya prismanya adalah 15. Tinggal kita hitung. Nah, berhubung ini 12 sama 2 bisa disederhanakan atau bisa kita coret, ini hasilnya adalah 6. Tinggal kita kalikan 5 dikali 6 dikali 15. 5 dikali 6 aja berapa? 30. 30 dikalikan sama 15. Hasilnya berarti 450 cm. Nah, ini jawaban soal kisi-kisi yang mencari volume prisma segitiga. Ya. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Nah, ini juga salah satu requestan terbanyak juga. Jadi ini adalah suatu titik diagram kartesius. Masih ingat nggak titik kartesius? Kartesius itu yang kayak gini. Kalau 8,3 berarti nanti letaknya misalkan ini angka 8, ini kan 1, 2 dan seterusnya 8,3 misalkan di sini. Nah, ini titiknya. Ini namanya titik T. Bayangan titik T 8,3 yang ditranslasikan oleh A, B adalah bayangannya tempatnya ada di 14,7. Nilai A dikurangin B adalah, nah ini soal yang mudah ya. Jadi titik ini mau ditranslasikan. Arti translasi adalah mau digeser, titik ini mau digeser-geser. Ya, nanti geserannya bayangannya ada di 14,7. 14,7 berarti 14,7 mungkin di sini ya. Nah, ini bayangannya nanti di sini. Berarti nanti translasinya berapa? Terus nanti kalau A dikurangin B itu berapa? Caranya kayak gini. Pakainya cara simple. Titik T itu kan 8,3. 8,3. Nah,
yang ditranslasikan oleh A, B. Nah, ini translasinya. Nah, ini bebas ya, nama titik itu bebas, bisa nama A, bisa B sampai Z bebas. Kalau translasi memang lambangnya adalah huruf T. Ditranslasikan oleh A sama B. A sama B. Nah, arti translasi itu mau digeser, kalau nggak dijumlah atau ditambah, ya. Translasi itu artinya digeser, berarti ditambah. Nah, 8 sama titik ini bukan 8,3 ya, tapi ini titik X-nya ya, X-nya 8, titik Y-nya itu di 3. Nah, nanti ketika mau dijumlah, hasilnya harus 14 sama 7. Hasilnya harus 14 sama 7. Caranya kayak gini aja, simple aja. Nah, 8 ditambah berapa sih? Iya ini, 8 ditambah A, biar 14, berarti A-nya harus diganti angka berapa? A-nya harus diganti angka berapa biar 14? Nah, harus diganti angka 6. Bener nggak? 8 ditambah 6 itu 14. Nah, seperti itu. Sekarang 3 ditambah B itu biar 7. Berarti B-nya harus diganti berapa? Nah, betul. B-nya itu harus diganti angka 4. Bener nggak? 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. Nah, betul kan? Jadi kalau udah tahu A-nya berapa, B-nya berapa, tinggal kita jawab soal yang ini. Nilai A dikurangin B berapa? Ya udah tinggal kita masukkan. Sama dengan A-nya 6, kita masukkan 6. B-nya berapa? 4. Ini kan dikurangin B. Bahwa B-nya itu 4. Oh, berarti hasilnya nanti kalian pilih ABC-nya pilih yang 2. Itu soal kisi-kisi yang ini. Ini mudah ya, ini harus bisa. Oke, kita lanjutkan kisi-kisi yang berikutnya adalah memfaktorkan dalam bentuk nanti kuadrat. Ini aslinya adalah dalam bentuknya seperti ini pemfaktorannya. X kuadrat dikurangin Y kuadrat. Nah, ini kita mau cari perkalian ya, biar hasilnya X kuadrat min Y kuadrat berapa sih? Ini sebenarnya udah ada rumusnya. Kita tinggal tulis ulang X sama Y. Kita tinggal tulis ulang X sama Y. Nah, tinggal kita kasih tanda plus sama min. Udah selesai, jawabannya berarti ini. X ditambah Y dikalikan X dikurangin Y. Ini kalau dikalikan, nanti hasilnya ini. X kuadrat min Y. Kita terapkan di sini. Nah, ini kan tandanya kan B kuadrat. Udah sama, ada kuadratnya. Y-nya udah kuadrat belum? Belum. Ya kan masih B kuadrat dikurangin 9. Artinya apa? Artinya harus kita rubah dulu ke bentuk kuadrat. B kuadrat masih utuh karena udah kuadrat, dikurangin 9-nya diubah biar kuadrat dulu. Berarti biar pangkat 2 ganti berapa? Oh, diganti 3 pangkat 2. Nah, kalau udah sama persis kayak yang di atas, berarti tinggal kita bentuk faktornya berapa? Tinggal kita bikin 2 ruangan ini. Tinggal kita masukkan kayak contoh di situ hurufnya apa sama apa. Berhubung di sini huruf satunya angka, dia mengikuti. B sama 3. Jangan lupa ini jangan ditulis ya, karena ini hanya sebagai syarat aja. Berarti B sama 3. Tulis aja. B sama 3. B sama 3. Selesai. Tinggal kita kasihkan tanda plus sama minus. Tambah plus, tambah minus. Udah selesai. Jawabannya cuma seperti ini. Kalau misalkan di ABC yang ada jawaban seperti ini, B ditambah 3, B dikurangi 3, berarti jawabannya ini. Tapi kalau misalkan nggak ada, oh berarti kita harus diproses dulu. Ini kan aslinya sama dengan 0. Nah, nanti satu-satu dulu. Ini kan B ditambah 3 sama dengan 0. Kita mau cari B-nya. Berarti B tambah berapa sih biar B ditambah 3 biar 0. Berarti B-nya harus diganti angka berapa? Nah, berarti tinggal diganti angka negatif di 3 atau pindah aja. Ini
Ini positif 3 tinggal pindah sebelah kanan, nanti akan kebalikannya ya. Terus yang ini B dikurangi 3 sama dengan 0. Ya sama aja, B-nya biar sendirian. Di sini negatif 3-nya pindah ke sebelah kanan, kebalikannya positif 3. Berarti tulis 3. Nanti kalian cari jawaban yang B sama dengan negatif 3 atau B sama dengan 3. Ini cara yang kedua. Nah, barangkali ada yang masih penasaran kenapa kok hasilnya ini B plus 3, B min 3. Nah, kita buktikan. Nih, kita buktiin. B plus 3, B min 3. Ya. B dikalikan B itu kan B kuadrat. B ini alurnya, terus B dikalikan negatif 3. Oh, berarti min 3B. 3 dikalikan B berarti plus 3B. Terus 3 dikalikan negatif 3, min 9. Diperhatikan, hutang 3 dibayar 3. Ini kan nanti akan habis. Kalau habis nggak usah ditulis. Oh iya, hasilnya B kuadrat min 9. Ini adalah buktinya. Tapi ini cara cepat. Jadi kalian nggak usah buktiin seperti ini. Yang penting paham ketika tipenya kuadrat sama kuadrat, tulis ulang, tanda plus tambah minus. Ini adalah kisi-kisi soal yang pemfaktoran. Oke, kita lanjutkan ke kisi-kisi requestan selanjutnya. Nah, di kisi-kisi selanjutnya ini banyak banget yang request materi ini, yaitu materi dilatasi. Sebenarnya adalah soal yang paling mudah dilatasi, tapi berhubung ini permintaannya sangat banyak, jadi Pak Wiji mau bahas. Jadi misalkan soalnya gini, segitiga dengan titik 1,1 tadi yang udah Pak Wiji gambar ya. Ada titik 1,1 berarti nanti kisaran di sini, 4,1 berarti kisaran di sini, terus 4,3 berarti kisaran di sini. Ini kan bentuknya segitiga. Nah, ini mau dilatasikan sebesar 3 kali lipat. Yang namanya dilatasi itu mau diperbesar atau diperkecil. Nah, ini mintanya diperbesar 3. Oh, mau diperbesar 3 kali lipat. Nanti segitiga ini bakalan lebih besar. Tapi ini kita mau pakai cara cepat aja. Namanya aja diperbesar. Kalau diperbesar tinggal kita kalikan. Kalikan berapa ini? 3. Udah, tinggal kita kalikan 3 semuanya. Kali 3 kali 3 kali 3. Langsung jawabannya berapa? 1 kali 3 3, 1 kali 3 3. Terus 4 kali 3 12. 1 kali 3 3. Lanjut 4 dikali 3 12. Terus 3 kali 3 9. Udah, ini soal yang paling cepat cara jawabnya. Oke? Kasih. Skip. Oke, kita lanjutkan ke kisi-kisi selanjutnya ya. Nah, ini juga banyak yang request. Ini mencari angsuran tiap bulan kalau kita minjem uang di bank. Contohnya seperti ini. Dava meminjam uang di bank sebesar 50 juta. Jika bunga per tahunnya 12% dan Dava meminjam selama 10 bulan, berapakah angsuran tiap bulan yang harus dikembalikan? Contohnya, nah ini ada rumusnya sendiri. Ini nanti kalian ingat-ingat atau tulis ya. Jadi rumusnya bunga mencarinya nanti jumlah pinjaman, berarti ini lama pinjam. Ini rumusnya dibagi sama 12 dikalikan sama ini persentase bunga dikalikan sama minjem. Nah, ini yang harus kalian ingat atau kalian dipahami. Jadi kita nanti cari bunganya berapa dulu ketika minjem 50 juta. Rumusnya adalah lama pinjemnya berapa? Ini 10 bulan. Kenapa per 12? Karena 1 tahun itu 12 bulan. Berarti nanti ini 10 terus dikalikan persentase bunga. Persentase bunganya mana ini? 12%. 12%
12% artinya apa? 12/100. Dikali minjemnya berapa ini? 50.000. Langsung kita masukkan aja coba ya. Kita cari bunganya dulu, sama dengan lama pinjamnya berapa? 10 bulan dibagi sama 12 dikalikan persentase bunganya berapa ini? Ini itu 12/100. 12/100 dikalikan sama 50 juta. Nah, kalau udah tinggal kita sederhanakan aja atau pencoretan. Nah, ini punya 02 coret. Coret 2. Siapa lagi yang bisa dicoret? 12 dicoret. Udah tinggal 1 dikalikan sama 5. Berapa 1 kali 5? 5. Nolnya sisa berapa yang belum dicoret? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata kalau minjem uang di bank 50 juta, bunganya 12%, kemudian minjemnya 10 bulan, nanti dikenakan biaya 5 juta. Berarti nanti total yang harus dikembalikan berapa? Nah, totalnya berarti tadi minjemnya 50 juta ditambah 5 juta. Totalnya berapa? 55 juta. Nah, totalnya 55 juta, ya kan? Mau diangsur 10 bulan, berarti nanti tiap bulannya kita harus setor berapa nih? Kalau misalkan 55 juta, berarti angsurannya adalah 55 juta tinggal dibagi sama 10 bulan. Tinggal coret 1, berarti berapa? Nolnya tinggal 5. 55 tulis dulu, nolnya 5. 3, 2, 3, 4, 5. Kasih titik dari belakang 3. 1, 2, 3 titik. 1, 2, 3 titik. Oh, berarti angsuran tiap bulannya kita baru setor 5.500.000. Nanti 10 bulan baru kita lunas. Ini jawaban kisi-kisi yang tipe soal. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi, yaitu merasionalkan bentuknya seperti ini, seperti kisi-kisi ya. Nah, kita langsung aja yang namanya merasionalkan nanti dikalikan dengan kawannya sendiri. Perhatikan, 12 ditulis lagi, 12 per 3 plus akar 3. Ini yang namanya mau merasionalkan, mau dikalikan sama kawannya si penyebutnya. Sedangkan ini 3 plus akar 3 berarti kawan ya, berarti minus. Berarti 3 dikurangin akar 3 dibagi 3 min akar 3. Ini harus sama ya. Yang penting kawannya dari penyebutnya yang aslinya. Nah, tinggal kita lanjutkan. Berarti sama dengan 12 dikalikan 3 akar 3. Nanti ini tinggal dikasih kurung. Nanti hasilnya 12 3 min akar 3 per. Nah, ini seperti soal yang bentuk yang tadi ya, yang X plus Y dikalikan X min Y, nanti akan menghasilkan kalau min sama plus terus kembar ya sama, nanti tinggal kita tulis X kuadrat min Y kuadrat. Ini juga sama. Nanti nulisnya 3 kuadrat dikurangin akar 3 kuadrat ya, sama seperti itu, atau dikalikan satu-satu juga boleh, nggak apa-apa. Nah, lanjut, 12 ditulis 12 3 min akar 3 per. Nah, ini 3 kuadrat berarti berapa? 9 dikurangin ya. Akar 3 kuadrat artinya berarti kan akar 3 dikalikan akar 3. Berarti sama dengan akar 9. Akar 9 berapa? 3. Ini 3. Lanjut lagi sama dengan 12
3 min akar 3. 9 kurangin 3 berapa? Kan? Tinggal kita coret 12 bagi 6 berapa? 2. Oh, berarti hasilnya 2 dikali 3 min akar 3. Kalau jawaban di ABCD seperti ini enggak ada, tinggal kita kalikan. 2 kali 3 6, berarti 2 dikalikan negatif akar 3. Oh, jawabannya 6 min 2 akar 3. Ini cara merasionalkan. Oke, kita lanjutkan ke soal kisi-kisi berikutnya. Nah, ini soal sebenarnya mudah ya, walaupun kalimatnya agak panjang, sebenarnya ini mudah. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 5, jawaban salah diberi skor negatif 3, dan soal tidak dijawab diberi skor negatif 1. Nah, Toha berhasil menjawab benar 32 soal dan salahnya 5 soal. Dari jumlah soal keseluruhan itu ada 40. Jumlah skor yang diperoleh Toha adalah, nah, kita perhatikan dulu soalnya. Kalau kita ngerjain ujian ya, atau kita ngerjain ulangan tengah semester atau PAS. Nah, contohnya misal di situ ada 40 soal. Total ada 40 soal. Nah, sedangkan benarnya ada berapa soal itu? Nah, ada 32 soal. Ini total ada 40. Benarnya ada 32 soal. Terus salahnya ada 5 soal ini. Salah 5 soal. Ada 5 soal. Nah, di sini kan otomatis kalau kita mengerjakan ada soal benar, ada salah, ada juga di sini diketahui adalah tidak dijawab ini. Ketika soal tidak dijawab akan diberi skor negatif 1. Berarti pertanyaannya di sini yang tidak dijawab berapa? Nah, soalnya ada 40, benernya 32, salahnya kok 5, berarti kira-kira yang nggak dijawab berapa? Kira-kira berapa? Nah, jawabannya adalah 3 soal yang nggak dijawab. Kenapa? Karena ditotalkan harus berapa soal? 40 soal. Tinggal kita kasih skor nih. Nah, skornya kalau benar ini dikasih 5 ya. Oke. Nah, tinggal kita kalikan skor. Nah, kalau benar itu kan skornya 5, tinggal dikalikan 5. Kemudian kalau salah itu kan dikalikan berapa salah? Nah, ini. Salah skornya negatif 3. Oh, berarti dikalikan negatif 3. Kalau tidak dijawab, skornya negatif 1. Sama dengan benar 32 dikalikan 5, berarti totalnya adalah 160. 5 dikalikan negatif 3, berarti negatif 15. Kemudian skornya yang tidak dijawab adalah negatif 1, berarti 3 dikalikan negatif 3. Nah, kalau skornya kita udah tahu 160 negatif 15 sama negatif 3, oh berarti tinggal kita gabungkan aja. 160 dikurangi 15 berarti 145. Kemudian dikurangi 3, berarti berapa skornya? Berarti skornya 140. Nah, ini jawaban tipe soal yang seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya adalah mencari segitiga yang kongruen. Jadi segitiga yang kongruen itu mencari segitiga yang sama persis ada berapa pasang gitu ya. Nah, misalkan contohnya ini. Nah, ini kan walaupun bentuknya layang-layang, tapi di dalamnya banyak segitiga-segitiga. Contoh, misalkan ini yang kecil. Segitiga yang kecil bakal sama dengan yang ini, ya kan? Yang kecil sama yang kecil. Misalkan di sini dikasih huruf. Nah, berarti segitiga DCO sama dengan segitiga BCO. Ini berarti satu pasang. Kemudian yang mana lagi? Ini
Ini udah ya. Berarti kita tutup yang ini, anggap aja ini dihapus. Berarti segitiga yang ini yang ADO, berarti sama aja yang mana? Ya betul, berarti sama aja yang ABO. Segitiga yang ini kongruen sama segitiga yang ini, berarti sama persis. Berarti segitiga ADO sama dengan segitiga ABO. Segitiga ABO. Ada lagi apa enggak segitiga yang sama? Nah, ada lagi. Kalian perhatikan ini. Anggap aja garis yang ini yang tengah kalian gunting. Nah, sampai sini otomatis nanti akan menjadi dua segitiga. Segitiga atas sama segitiga yang bawah. Sampai sini ya segitiganya ya. Nah, berarti segitiga ADC sama dengan segitiga yang ABC. Ini berarti ada 3 pasang segitiga yang kongruen. Di sini ada 3 pasang segitiga kongruen. Nah, ini kisi-kisi soal yang bentuk seperti ini. Ya, sekarang kita akan membahas tentang kisi-kisi yang bunyinya adalah penjumlahan perpangkatan. Contohnya seperti ini. Nah, tinggal kita perhatikan. Negatif 2 pangkat 6. Negatif 2 pangkat 6 berarti apa sih? Oh, berarti negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2, 1, 2, 3 dikali negatif 2 dikali negatif 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1 lagi dikali negatif 2. Ini kalau misalkan kita mau pakainya satu-satu ya, tapi lama. Cara cepatnya adalah kalau misalkan di sini negatif, pangkatnya kok genap, otomatis nanti akan menjadi positif. Buktinya apa? Kalau cara cepatnya adalah kalau negatif 2 pangkat 6, nah pangkatnya genap, itu pasti akan menghasilkan positif. Buktinya apa ini? Nah, buktinya negatif kali negatif nanti kan positif, positif, positif. Jadi positif semua. Nah, tinggal kita kalikan. 2 pangkat 6 berarti tinggal kita hitung. 2 dikali 2, 4. Kali 2 lagi 8, kali 2 lagi 16, kali 2 lagi 32, kali 2 lagi berarti 64. 2-nya sampai 6 ya, berarti 64. Ditambah negatif 3 pangkat 3. Oh, berarti negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Kalau pangkatnya ganjil, nanti pasti akan menghasilkan negatif. Tinggal kita kalikan. 3 kali 3 9 kali 3 berarti 27. Berarti hasilnya negatif 27. Nah, intinya kalau di sininya negatif terus pangkatnya ganjil, hasilnya akan negatif. Nah, terus ini sih pangkatnya ganjil bakalan negatif enggak? Enggak, karena di sini bukan negatif. Tinggal kita 2 pangkat 5. Berarti kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Berarti tadi 2-nya pangkat 6 aja 64, otomatis 2 pangkat 5 itu 32. Kalau udah, tinggal kita jumlahkan aja. Ini dikurangi 64 dikurangi 27, berarti hasilnya 37. Nah, terus ditambah 32 langsung aja ya. 37 tinggal ditambah 32. Berarti hasilnya adalah 69. Ini kisi-kisi soal yang nomor 2. Nah, sekarang requestan terakhir adalah soal yang bentuknya seperti ini ya. Nah, nanti kita mau cari jumlah orang yang belum diketahui. Nah, contohnya di situ. Nah, diketahuinya baru persen-persennya aja. Jadi nanti diketahui suatu diagram lingkaran. Di sininya pakainya persen. Ya, ingat ya. Kalau satu lingkaran di sininya pakai persen, berarti totalnya hanya 100. Tapi kalau pakainya derajat, berarti satu lingkaran itu 360 derajat. Berhubung pakai 100, berarti ini lebih mudah. Jika banyak siswanya 720 orang, maka jumlah siswa yang gemar menyanyi adalah berapa? Nah,
Ini melukis, menari, olahraga, menyanyi, membaca. Membacanya udah ada, melukis udah ada, menarinya udah ada, olahraganya udah ada. Nah, tinggal kita mencari persennya si menyanyi. Tapi caranya gimana? Tinggal kita jumlahkan dulu. Membaca ada 37. Terus ini membaca ya, membaca ditambah melukis. Melukisnya berapa ini? 10 ditambah menari. Menarinya 8 ditambah olahraga. Olahraganya berapa? 3. Nah, setelah dari sini sampai ke sini kau dijumlah, itu hasilnya ternyata 85%. Otomatis yang menyanyi kita bisa tahu nih sisanya berapa. Tadi totalnya berapa? 100. Oh, berarti yang menyanyi karena totalnya 100 berarti 100 dikurangi 85%. Ini persen. Berarti berapa yang menyanyi? 15%. Nah, setelah udah tahu yang menyanyi itu 15%, nanti tinggal kita kalikan sama jumlah orang. Oh, berarti di sini menyanyi sama dengan ini 15%, berarti sama aja 15/100. 15/100 dikalikan jumlah orangnya ini ya 720. Tinggal kita hitung. Tinggal kita coret nolnya 1. Ini 1. Yang bisa disederhanakan lagi yang mana? Boleh 15 sama 10. Ini dibagi 5, berarti sisa 2. Bagi 5. Oh, ini bagi 5 sisanya 3. Ini 10 bagi 5 juga sisanya 2. Siapa lagi yang bisa dicoret? 72 dibagi sama 2. 72 dibagi sama 2 kan, 72-nya nanti sisa 36. Tinggal 36. Berarti tinggal 3 dikalikan sama 36. Berarti total yang menyanyi itu ada 108 orang. Jadi nanti pencoretannya jangan bingung ya. Boleh juga nanti bebas kalian mau menyederhanakannya seperti apa. Yang penting bisa memudahkan kalian untuk berhitung. Nah, ini kisi-kisinya. Soal yang terakhir ya, ini berarti tadi yang sudah kita bahas itu nanti tinggal kalian pelajarin, ditulis, nanti dipelajari sendiri. Nah, nanti untuk persiapan pas ujian madrasahnya. Mungkin itu saja dari Pak Wigi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.